Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aprilia dengan NPM 2140 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LA farmakologi kasus 1. Di sini untuk skenario dari kasus 1, Nyonya Ninis berusia 21 tahun sedang mengalami kehamilan 4 minggu. Tadi malam mengeluh sesak napas yang berbunyi disertai dengan batuk, kemudian sesak napasnya dapat diatasi dengan penggunaan inhaler yang pernah diresepkan oleh dokter yaitu Ventolin. Untuk riwayat sesak napasnya, sejak kehamilan sesak dirasakan hampir setiap hari dan terbangun di malam hari 1 sampai dengan 2 kali dalam seminggu. Biasanya sesak dipicu bila mengkonsumsi makanan yang mengandung coklat ataupun susu. Tidak mempunyai penyakit, sering bersin dan flu, tidak ada eksim, tidak ada alergi obat. Untuk riwayat keluarganya, paman terdiagnosis Adam. Untuk pemeriksaan fisik, respirasinya 34 kali per menit. Untuk denyut nadinya 118 kali per menit. Tekanan darahnya 120 per 80 mm Hg raksa. Kemudian untuk wheezing terdengar pada auskultasi dada kanan dan juga kiri. Kemudian untuk tugasnya, untuk A, bagaimanakah terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021? B. Tulislah resep menurut kaidah yang benar. Alamat pasien di Jalan Bandar nomor 13. Kemudian C. Jelaskan edukasi apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan asma pada kehamilannya. Yang D. Bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini? Kemudian di sini untuk tabel 1 yaitu item of drug selection. Di sini untuk item analisis dan juga untuk case-nya. Untuk diagnosis pasien yaitu asma persisten sedang. Kemudian untuk psikologi condition-nya yaitu sedang hamil 4 minggu. Kemudian patologi condition-nya tidak ada. Kemudian other condition atau precipitan faktornya sesaknya ini akan kambuh dengan dipicu yaitu makanan yang mengandung coklat ataupun susu. Kemudian untuk personal drug-nya yaitu bronchodilator dan anti-inflammatory. Kemudian untuk the purpose of each drug-nya yaitu obat diberikan untuk mengendalikan asma dan untuk mengurangi sesak napas. Kemudian physician education yaitu berikan edukasi tentang asma, kemudian mengenai tujuan obat, kepatuhan, kemudian tentang menjauhi faktor risiko dan juga lifestyle. Kemudian untuk monitor yaitu setelah pengobatan habis dan kontrol pengobatan steroid pada ibu hamil. Kemudian di sini untuk tabel 2 yaitu dose regimen. Di sini terdapat item analisis drug 1 dan juga drug 2. Di sini untuk name of drug-nya yaitu drug 1 yaitu salbutamol atau Ventolin. Strength of drug-nya yaitu 200 ml. Kemudian untuk preparation-nya aerosol ataupun inhaler. Kemudian specific preparation volume dan tipe dari preparation-nya yaitu tube. Kemudian no amount of drug-nya yaitu 1. Kemudian frekuensi dari administrasi obatnya yaitu PRN. Dikonsumsi apabila sesak napasnya terjadi. Kemudian dose of each administration-nya itu dalam spray 1 200 ml. Kemudian route of drug administration-nya melalui inhalasi. Time of administration-nya yaitu bila sesak dan duration of administration-nya 4 sampai dengan 6 jam. Kemudian di sini untuk obat yang kedua untuk name of drug-nya yaitu budesonide, kemudian strength of drug-nya yaitu 200, 400 dan 800 ml. Kemudian untuk preparation-nya inhaler, specific preparation volume dan tipe dari preparation-nya ini tube. Kemudian amount of drug-nya ini 1. Frekuensi administration-nya ini 2 DD atau 2 kali sehari. Kemudian dose of each administration-nya spray 2, 200 atau 400 ml. Kemudian route of drug administration-nya melalui inhalasi. Time of administration ini dikonsumsi sesudah makan atau PC dan duration of administration ini 24 sampai dengan 48 jam. Kemudian di sini mengenai
penulisan resep yang diberikan kepada dokter. Di sini yang pertama terdapat identitas dari dokternya. Di sini untuk namanya Dr. Dewi Nur Aprilia. Kemudian untuk SIP-nya ini 2140. Kemudian untuk alamatnya ini di Karawang. Kemudian di sini terdapat tempat dan juga tanggal penulisan resepnya, yaitu pada Kota Karawang 20 April 2022. Kemudian di sini untuk penulisan resepnya diberikan Ventolin 200 mg inhaler, nomornya 10, kemudian Signa PRN, yaitu diberikan bila sesak FUV 2. Kemudian untuk obat yang kedua, resepnya yaitu budesonide 200 mg inhaler, nomor 10. Kemudian Signa diberikannya 2 DD atau 2 kali sehari, FUV 1 sesudah makan atau PC. Kemudian di sini terdapat juga paraf dan juga tanda tangan dari dokternya. Dan di akhirnya di bagian paling bawah terdapat identitas pasiennya, yaitu namanya Nyonya Ninis, kemudian usianya 21 tahun, untuk berat badannya tidak diketahui dan alamat pasien berada di Jalan Bundar nomor 13. Baik, demikian penjelasan saya mengenai kasus 1, mengenai obat dan juga resep yang diberikan kepada pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.